Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Arum di Nganjuk, Jawa Timur. Mbak Arum menceritakan tentang satu peristiwa horor yang pernah dialaminya itu di tahun 2000-an. Tepatnya itu ya agak-agak lupa gitu ya. Cuman sewaktu mengalami kejadian ini, Mbak Arum itu masih sendiri, belum menikah. Dan dia bekerja di suatu daerah masih di dalam kota sana, tapi memang dari segi jarak itu lumayan cukup jauh dari rumahnya Mbak Arum. Rumahnya Mbak Arum sendiri di kampung dan ya memang nggak punya kendaraan. Jadi ya dari perusahaannya itu menyediakan sebuah mes. Ada satu mes yang memang lokasinya itu di perkampungan di sana. Jadi ada satu rumah itu ada 6 kamar. Di sana itu ada sekitar 12 orang yang tinggal, perempuan semua. Nah, tinggallah Mbak Arum di mes tersebut. Ya, udah lumayan cukup lama tinggal di sana, sekitar 4 bulan. Kenal juga dengan warga sekitar, udah bersosialisasi dan warga itu juga nyaman orang-orangnya, sama-sama ngejaga gitu ya. Itu kan ya perempuan semua. Jadi kalau malam itu banyak yang ngejagain lah intinya. Kalau misalkan ada kan pemuda atau apa yang suka iseng nyamperin ke situ dan itu udah terlalu malam, nanti warga pun negor, "Mas, jangan malam-malam," katanya begitu. Ya pasti ditegor lah intinya supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, si Mbak Arum sendiri tinggal di tempat tersebut, nyaman, enak di sana sampai berbulan-bulan. Dan mungkin saat mengalami kejadian ini, si Mbak Arum sendiri udah tinggal sekitar 5 atau 6 bulan di tempat tersebut. Nyaman rasanya, semua fasilitas itu juga ada, kekeluargaan itu juga sangat terbentuk. Sampai pada suatu hari, selama 6 bulan tinggal di sana, tidur nyaman aja karena capek gitu kan, kerja sampai sore, kadang juga sampai jam 7 malam, pulang ke mes, bersih-bersih, makan, terus habis itu udah ngobrol-ngobrol sebentar sama orang-orang mes, akhirnya lanjut tidur gitu. Nah, di situ ada satu orang temannya Mbak Arum, namanya Mbak Ning. Nah, Mbak Ning ini agak sedikit beda dengan yang lain. Kalau yang lain ya normal lah, kayak Mbak Arum tidur ya waktunya tidur. Nah, Mbak Ning sendiri ini termasuk orang yang tidurnya itu sedikit. Dia paling sore tidur itu sekitar jam 12 malam. Jadi dia selalu orang yang paling terakhir istirahat lah gitu. Nonton TV aja kayak gitu. Kalau nggak nonton TV ya ngapain lah, usrak sampai tengah malam, nanti dia baru siap-siap tidur. Pagi pun bangun sama seperti yang lain. Siang itu ya bekerja gitu ya. Dan hal itu tuh kayak udah menjadi kebiasaan di sana. Dan pada suatu hari si Mbak Arum ini ngobrol sama Mbak Ning. Mbak Ning itu cerita, "Rum, kamu tahu ndak Rum?" "Apa? Aku ndak tahu, kamu kan belum cerita," kata si Mbak Arumnya. "Iya, aku kan kalau malam itu suka nggak bisa tidur kan ya. Kamu tahu sendiri aku tidurnya itu selalu tengah malam." "Iya, kenapa?" "Jadi aku ini udah beberapa hari ini, hampir 1 minggu," katanya. "Ini kalau malam ada namanya Pak Mukri." Pak Mukri itu adalah orang yang Mbah Mukri lah lebih tepatnya ya. Orang yang udah sepuh, usianya itu udah sekitar 70 tahunan. Masih lumayan cukup sehat sebelumnya karena mereka tinggal di situ kan sudah berbulan-bulan gitu ya. Dan tahu Mbah Mukri itu siapa, kebiasaannya itu bagaimana, tapi belakangan memang ada yang aneh. Mbah Mukri sendiri itu adalah seorang laki-laki tua yang badannya itu sebenarnya masih sehat, badan orang kampung, masih beraktivitas seperti biasa, nyangkul dan sebagainya. Cuman belakangan itu ada yang aneh. Mereka itu mendengar kalau Mbah Mukri lagi sakit. Ya, mereka menganggapnya normal aja. Mbak Arum juga tahu kabar tersebut. Cuman cerita ini didapat dari Mbak Ning. Nah, Mbah Mukri kan masih sakit dan memang lumayan cukup lama. Mungkin sakit sepuh juga, udah tua ya. Lumayan cukup lama, hampir 1 minggu. Tapi kata Mbak Ning, "Rum, Mbah Mukri itu kan sakit. Cuman kalau malam itu sembuh," kata situ. "Hah? Sembuh gimana?" "Mbah Mukri itu kalau malam suka keluar
rumah Mbak Mukri itu tepat di seberangnya mes gitu. Jadi si Mbak Arum karena kebiasaan melek sampai malam, jadi sering melihat aktivitasnya si Mbak Mukri. Kadang iseng-iseng ngelongok ke jendela sana gitu ya. Lampu kan udah dimatikan di dalam, itu kan kelihatan di luar itu lumayan cukup terang. Mbak Mukri itu suka berdiri di depan rumahnya, di pinggir jalan di situ, nengok kanan kiri, jalan-jalan gitu ya, di area itu tadi, di depan rumahnya sendiri, di jalanannya gitu ya. Nah, di situ si Mbak Ning juga akhirnya kan memperhatikan, loh Mbak Mukri bukannya masih sakit, tapi kok malam-malam udah begadang begitu, nanti masuk angin lagi, sakitnya kambuh lagi. Tapi hal itu nggak diomongin, cuman kayak ngebatin doang si Mbak Ningnya. Keesokan harinya seperti itu lagi, sampai akhirnya Mbak Ning pun nanya sama tetangga, Mbak Mukri udah sembuh emangnya? Belum, kata si tetangga, bahkan masih kerabat ya. Kalau siang Mbak Mukri itu terbaring aja kayak orang sakit. Dan ya Mbak Ning, loh enggak kok, orang kalau malam suka jalan-jalan sendirian di depan situ, masa sih gitu ya. Si kerabatnya itu agak-agak sedikit nggak percaya. Terus sudah, Mbak Ning pun berusaha meyakinkan seperti itu, dan bener, malam harinya aku mau memastikan itu Mbak Mukri itu beneran keluar lagi atau enggak. Dan hal itu memang benar. Kalau siang hari Mbak Mukri itu kondisinya sakit, hanya terbaring di sana, ada anaknya yang ngerawatin gitu ya di situ. Ya cuman begitu doang. Bahkan Mbak Ning tuh sempet nengokin, bawain makanan sore hari selepas pulang dari kerja gitu ya. Itu bawain makanan, beli sop gitu. Ini buat Mbak Mukri. Ya masih tiduran kayak gitu, masih kondisinya tuh lemes ya. Cuman giliran malam harinya ditungguin sama Mbak Ning. Aku itu nungguin loh. Tak tungguin, bener aja. Yaitu jam-jam 12, jam-jam menjelang aku tidur lah, kata si Mbak Ning sebelum aku tidur. Biasanya aku sempet-sempetin dulu nengokin Mbak Mukri. Dan Mbak Mukri itu lagi jalan-jalan, begitu mana nggak pakai baju lagi. Maksudnya nggak pakai atasan, bawahnya tuh pakai sarung. Mondar-mandir kayak gitu, menurut kamu aneh gak Rum gitu? Ya itu aneh sih, kata si Mbak Arum. Emang ngapain dia? Aku juga nggak tahu. Ya aku perhatiin cuman bolak-balik begitu aja. Aku nggak ngerti gitu ya, apa yang dilakukan Mbah Mukri, atau mungkin kalau malam sembuh gitu ya, pagi sakit. Tapi masa iya gitu kan, orang normal ya pagi sakit ya malamnya juga sakit, kata si Mbak Ning. Iya sih, terus gimana gitu, kata si Mbak Arumnya. Ya nggak gimana, aku cuma mau cerita begitu doang. Sampai akhirnya Mbak Arum kan menjalani kehidupannya normal seperti biasa, dan nggak penasaran, sama sekali nggak penasaran dengan cerita masalah Mbak Mukri kalau malam itu suka jalan-jalan, karena ngantuk itu mengalahkan gitu intinya. Jadi sudah jam ngantuk, aku nggak peduli dengan yang kayak gitu, dengan ceritanya Ning. Meskipun mungkin ada sesuatu yang menarik sebenarnya yang pengen diceritakan sama Mbak Ning, tapi Mbak Arum sendiri nggak terlalu tertarik. Waktu pun berjalan selama beberapa hari kemudian. Nah di situ Mbak Ning itu update cerita, Rum, iya kenapa Ning? Aku semalam Rum ngelihat di depan rumahnya Mbak Mukri itu ada delman, katanya. Hah? Delman? Iya, ada kereta kuda gitu. Hah, kereta kuda apaan? Nah di sini Mbak Arum pun mulai penasaran, mulai tertarik dengan apa yang diceritakan sama Mbak Ning nih. Kereta kuda apaan? Aku juga nggak tahu. Jadi dia ke sana, Mbak Mukri ada gitu kan. Mbak Arumnya langsung nanya begitu. Waktu itu aku nggak ngeliat sih, aku nggak ngeliat Mbak Mukri. Ya mungkin ada ketutupan sama itu kali, aku nggak kelihatan. Cuman pas malam-malam, loh, kok ada kereta kuda? Ngapain? Cuman ya sebentar. Habis itu tuh jalan lagi kayak gitu. Pas jalan, Mbak Mukrinya nggak ada. Apa Mbak Mukri ikut kereta kuda itu ya? Ya aku juga nggak tahu, kata si Mbak Ningnya. Mbak Arum di sana itu punya entah kenapa ya, mungkin berdasarkan cerita dari orang-orang gitu ya. Di situ ada perasaan tidak enak, dalam artian ada kecurigaan atau apa gitu ya. Ada sebuah firasat atau bagaimana. Ini ngomong sama Mbak Ning, Ning, aku itu kepikiran Ning. Jangan-jangan Mbak Mukri itu ikut naik delman itu, dan kalau ikut nanti Mbak Mukri mati, katanya begitu, kata si Mbak Arumnya. Ya nggak tahu sih, kata Mbak Ning. Aku juga sama kepikiran seperti itu, cuman ya udah tahu juga. Ning, mending pas ini sampaikan ke keluarganya, mending cerita seperti itu.
Ya tapi kalau aku nyampein kayak gitu, nanti ntar dikiranya aku ngarang-ngarang cerita atau gimana, aku nggak enak sama keluarganya. Udah ndak apa-apa, tak temenin yuk, kata si Mbak Arum. Nah kali ini tuh obrolan yang tadinya nggak terlalu serius buat Mbak Arum, ini rasa-rasanya kok menarik gitu ya. Dan akhirnya pas sekitar jam 8 malam, mereka berdua pun datang ke rumahnya Mbah Mukri di sana. Ada anaknya perempuan juga itu ngerawatin. Nah di situ Mbak, iya baru kelihatan kata si mbaknya, yo ini Mbak maklum pulangnya tuh sore terus jadi nggak sempat keluar Mbak udah capek gitu ya. Iya gimana kabarnya basa-basi dulu. Nah setelah itu barulah si Mbak Arum sama Mbak Ning itu cerita, Mbak jadi begini Mbak. Ning cerita, Ning kamu yang cerita. Kamu aja Rum yang cerita katanya. Ya kan kamu yang malah tuduh-tuduhan begitu, dorong-dorongan, tapi akhirnya si Mbak Ning pun mau cerita. Diceritakan semuanya perihal Mbah Mukri itu kalau malam jalan-jalan. Terus yang terakhir belakangan itu ada delman berhenti di depan. Kata si anaknya tadi yang ngerawatin Mbah Mukri, itu enggak kok, Mbah Mukri itu enggak pernah jalan-jalan kalau malam gitu. Orang ya aku juga kan ngelihat gitu, aku juga tidurnya malam. Bukan mbah ya, bapak gitu manggilnya. Bapak itu ya masih tidur katanya. Lah kok bisa seperti itu ya? Ya udah tahulah, intinya bahasannya itu kesimpulannya sama-sama ndak tahu apa yang terjadi. Akhirnya Mbak Ning sama Mbak Arum pun pulang ke rumah. Ya di situ lanjut ngobrol lagi. Tuh kan aneh lagi kan? Ning, tapi kamu bener Ning, kamu ngelihat itu. Sumpah aku ngelihat katanya. Kalau ndak percaya, kamu misal aku lihat tak bangunin gimana? Boleh Ning, Mbak Arum karena penasaran gitu. Akhirnya ya Ning aku dibangunin aja soalnya aku penasaran. Ya sudah nanti kalau misal aku ngeliat tak bangunin kamu ya Rum, tapi ya kamu sore tidur biasa aja katanya. Iya. Hari itu malam itu Mbak Arum pun tidur normal seperti biasa sekitar jam 9 malam. Jam 9 malam memang udah ngantuk banget dan akhirnya tidurlah si Mbak Arum tadi. Nah saat udah tidur ya rasanya tuh baru sebentar belum lama dan itu udah hampir jam 12 malam. Ternyata dibangunin sama Ning. Rum gitu kan. Mbak Arumnya kan, apa Ning? Lagi ngantuk banget. Rum, Mbak Mukri katanya begitu. Mbak Mukri kenapa? Mbak Mukri bangun gitu. Mbak Arum itu lagi ngantuk banget, jadi udahlah Ning, nggak usah gitu. Aku ngantuk katanya. Loh, yang penting aku udah ngasih tahu ya gitu. Ya, kalau nggak ini ya udah nggak apa-apa kata si Mbak Ning. Mbak Ning pun berlalu keluar dari kamar. Mbak Arumnya karena oh iya aku penasaran ya. Oh udahlah bangun aja. Bangunlah si Mbak Arum ke arah Mbak Ning yang memang lagi duduk di ruang depan, di deket TV. Di situ TV udah dimatikan. Nyamperin ke sana. Itu si Mbak Ningnya itu lagi ngeliatin ke arah depan aja. Dan bener ada Mbah Mukri di sana itu lagi malang kerik begini, tangannya tuh ditaruh di posisi begini ya. Itu lagi kayak lagi nungguin sesuatu, celingak. Tuh kan bener kan katanya. Iya Rum, bener Rum, Mbah Mukri itu bangun. Rum itu Mbah Mukri atau bukan katanya. Aku ndak tahu. Samperin yuk kata si Mbak Arumnya. Lu samperin mau ngapain? Ya disuruh masuk katanya, nanti malah tambah sakit atau gimana. Loh kamu iseng banget kata si Mbak Ningnya. Ya enggak, kasihan. Yuk kesana samperin yuk. Akhirnya Mbak Arum pun nekat buka pintu, udah dikunci kan, dibuka ke sana. Mbak Ningnya ngikut di belakang. Mbak Mukri gitu kan dari depan rumah. Nah begitu melihat si Mbak Arum itu, Mbak Mukri itu malah lari kayak orang ketakutan masuk ke dalam rumah. Mbak Ning kan juga bingung, Rum, kok Mbak Mukri malah masuk ke dalam sana? Ya aku juga ndak tahu gitu kan, emang kita serem atau gimana? Ya ndak tahu jodoh. Kita masuk kata si Mbak Ning. Akhirnya mereka pun balik lagi masuk, sempat ngobrol sebentar, ditungguin gitu. Ning kamu ndak tidur Ning? Aku bentar lagi lah katanya. Itu udah sekitar jam 12 malam ya. Aku bentar lagi ya. Ya udah aku tidur dulu ya kata si Mbak Arum. Mbak Arum pun masuk ke kamar tidur lagi. Nah, malam itu diceritakan itu keesokan paginya. Malam itu datanglah delman tersebut. Delman itu datang lagi. Mbak Ning itu pengen banget bangunin Mbak Arum. Cuman
Nggak tahu, kayaknya nggak tega, mungkin baru tidur sebentar masa tak bangunin lagi, itu rasa-rasanya tuh nggak enak. Akhirnya udah si Mbak Ning pun cuman menyaksikan dari dalam ruangan tersebut, kaca bening itu kelihatan ke depan sana. Mbah Mukri nunggu keluar lagi kan, sebelumnya itu udah berdiri di pinggir jalan dan delman itu pun berhenti di depan rumahnya Mbah Mukri. Kelihatan banget Mbah Mukri untuk kali ini dia itu naik ke atas delman sana. Dan alangkah kagetnya si Mbak Ening saat melihat atau baru menyadari delman itu tuh nggak ada kusirnya. Bener-bener cuman kosong begitu doang. Mbah Mukri duduknya di belakang dan kereta kuda itu tuh jalan sendiri. Kletak-kletuk. Lah itu nggak ada, Mbak Ning itu nyebutnya tuh supir gitu. Itu nggak ada supirnya. Kok bisa jalan sendiri kudanya, supirnya tuh mana? Itu nggak, kan biasanya duduk di depan gitu ya. Ini tuh nggak ada, bener-bener nggak ada. Mbak Ning pun bingung, kok nggak ada itunya ya? Nah udah, Mbak Ning pun akhirnya udah istirahat lah. Si Mbak Arum juga istirahat. Nah pagi harinya di situ lumayan kaget. Ya mungkin kawan-kawan sudah menebak. Ada satu kabar duka itu datang dari Mbah Mukri. Mbah Mukri itu meninggal. Jadi pas begitu pagi bangun, ya mereka tuh bangun sekitar jam 5 pagi ya. Ada jam 5, ada yang setengah 6 gitu kan. Masih lumayan cukup gelap. Ini terlihat beberapa orang itu mondar-mandir di rumahnya Mbah Mukri. Mereka mau kepo, ya udahlah nanti dulu aja gitu ya. Dan ternyata udah agak siangan, sekitar jam 6 udah lumayan cukup terang. Warga pun mulai berdatangan rame. Wah curiga nih ada sesuatu gitu kan. Mbak Arum sama Mbak Ning itu minggir sejenak. Ning, apa yang terjadi? Nggak tahu, perasaan kayaknya Mbah Mukri meninggal deh. Bener kata kamu Rum, katanya. Mbah Mukri meninggal, belum tentu. Mungkin masih sakit, masih sekarat kali, kata si deh. Oh iya juga. Jadi kita cari tahu. Akhirnya keluarlah mereka ke depan sana nyari informasi dan ternyata bener Mbah Mukri itu udah nggak ada. Mbah Mukri itu udah meninggal. Di situ si Mbak Ningnya tiba-tiba pingsan posisinya kayak gitu kan. Brek, loh Ning, kamu kenapa? Ya pingsan kondisinya gitu. Nah teman-temannya kan akhirnya dipanggil. Si Ning pingsan, akhirnya diangkat dibawa masuk ke dalam rumah sana. Ya warga kan jadi bertanya-tanya, kenapa ya Ning pingsan, Mbak Arum nggak mau cerita dulu masalah itu, ya nggak tahu, mungkin kecapean kali ya, kata si Mbak Arum. Akhirnya balik lagi ke sana, nggak lama, paling sekitar 5-10 menit, Mbak Ning sendiri itu sadar lagi dan kayak orang ketakutan. Ning, kamu kenapa? Aku nggak tahu, katanya. Tiba-tiba aku itu ngelihat, kata si Mbak Ning, aku ngelihat kereta kuda itu tuh datang lagi, katanya. Hah? Kereta kuda itu datang lagi? Iya, kereta kuda itu datang lagi. Udah mendekat gitu ya ke rumah, mendekat ke arah mereka, kerumunan itu. Dan kali ini kereta kudanya tuh gede banget. Beda dengan ukuran yang aku lihat seperti biasa. Ini gede banget kayak bus gitu. Kayak bus lewat. Kudanya pun gede, nggak segede kuda pada umumnya, semacam itu. Dan itu serem banget, kata situ ya. Kata si Mbak Ning yang melihat itu, dan Mbak Ning nggak kuat, akhirnya pingsan. Dan di situ ya Mbak Arum sama Mbak Ning akhirnya cerita ke teman-temannya yang ada di mes, kalau setiap malam aku itu ngelihat Mbah Mukri itu berdiri di depan. Padahal kata yang anaknya itu nggak pernah keluar kalau malam, ya buru-buru keluar buat bangun aja susah. Kalau mau pipis aja itu mesti dianterin ke sana, mesti dipegangin, dibantuin berjalan. Lah ini kok malah kayak gitu kan, nggak mungkin. Makanya aku juga bingung. Nah belakangan itu muncul sebuah kereta kuda atau delman, cuman nggak ada kusirnya. Terakhir semalam Mbah Mukri itu naik kereta kuda tersebut dan kereta itu pun jalan. Aku ya Rum ya, pagi-pagi kita udah ngobrolin ya Rum ya. Jangan-jangan ini sesuai dengan apa yang diprediksi Arum, apa yang pernah diomongin sama Arum. Kalau Mbah Mukri itu bakalan meninggal. Dan ternyata bener ya, aku kaget. Ditambah lagi tadi pagi, itu kereta kuda tadi tiba-tiba datang dengan kuda yang gede banget. Itu serem banget, mau nabrak kita, aku nggak kuat. Akhirnya aku tiba-tiba pusing dan ya udah, aku itu pingsan. Ya udah.
tenang Ning, udah nggak usah dipikirin masalah kayak gitu. Setelah ditenangin dan acara pemakaman itu pun dimulai. Singkat cerita mereka nggak bisa menghadiri itu karena harus kerja kan. Mereka berangkat kerja, pulang itu semuanya udah beres. Nah, malam harinya hal itu kan jadi obrolan lagi dan anak-anak mes tuh entah kenapa mereka tuh jadi kebawa suasana, kebawa sama ceritanya Mbak Ning. Malam yang biasanya itu santai, kali ini tuh terlihat tegang. Anak-anak itu terlihat sering ngumpul di beberapa titik dan Mbak Arum pun nanya, "Ini kenapa sih? Kok pada bergerombol kayak gitu?" Biasanya kan nyebar gitu ya. Ini tuh kayak pada bergerombol dan mereka tuh mengaku, "Kami takut," katanya begitu. "Lah kali ngapain takut?" kata si Mbak Arum. "Ya takut dengan ceritanya Ning yang semalam." "Udah nggak usah takut," kata si Mbak Arumnya. "Ya tetap nggak bisa Rum, takut Rum gitu. Apalagi kan yang meninggal di depan sana, di depan rumah. Kalau malam-malam datang ke sini ngetok-ngetok pintu minta air gimana?" "Ya tinggal dikasih," kata si Mbak Arumnya. Nah, malam itu pun akhirnya apa? Mereka istirahat pun normal karena satu kamar itu kan 2 orang. Mbak Arum juga ada satu teman kamarnya, beda kamar sama Mbak Ning ya. Nah, Mbak Ning malam itu seperti biasa dia begadang. Sebelum tidur, Mbak Arum itu sempat ngomong sama Mbak Ning, "Ning, kamu nggak tidur Ning?" "Ah nantilah gitu ya, aku jam segini ya nggak bakalan bisa tidur. Jadi nantilah sebentar lagi," kata si Mbak Ning. "Ya takutnya kamu nanti ngelihat yang aneh-aneh lagi," kata si Mbak Arum. "Enggak kok, aku nggak bakalan di depan sana, aku nggak bakalan di depan," kata si Mbak Ningnya. Akhirnya udah, Mbak Arum pun tidur. Mbak Ning itu bukan di ruang tamu seperti biasa, tapi dia tuh di kamarnya sendiri. Nah, saat di kamarnya sendiri, ini cerita keesokan, bukan, cerita setelahnya gitu ya, diketahui apa yang dilakukan oleh Mbak Ning malam itu. Nah, malam itu, Mbak Ning itu lagi berada di kamar, dia itu mendengar ada suara, yaitu kayak kereta kuda yang kemarin, kelentrang, kelentring, suaranya itu kencang waktu itu dan Mbak Ning pun mulai tegang, mulai agak sedikit takut gimana sampai teman sekamarnya itu dibangunin, "Sri, bangun Sri." "Nah, ya kenapa Ning? "Sri, kamu dengar suara itu enggak? Sri pun mendengar ada suara itu, lonceng-lonceng kuda kayak itu, kelentang-kelenting. "Iya, itu suara apa ya Ning ya?" "Itu suara itu kereta kudanya Mbah Mukri," gitu. Begitu kayak gitu ya si Srinya ketakutan. "Ning, udah Ning, jangan aku nakutin, udah aku mau tidur lagi. Akhirnya si Mbak Sri pun tidur lagi, Mbak Ning enggak. Mbak Ning tuh penasaran, dia keluar dari kamar yang ngintip-ngintip. Kali ini korden itu ditutup gitu ya. Suara itu berada di depan sana. Begitu ngelongok begini, si kereta kuda tersebut bukan berada di depan rumahnya Mbah Mukri, bukan, tapi apa? Kudanya itu posisi ngadepnya itu ke mesnya Mbak Ning. Dengan kuda yang besar gitu, kepalanya tuh diangguk-anggukin begini, rambutnya itu panjang, kudanya bunyi kelentring. Di situ Mbak Ning pun jerit sekeras-kerasnya sampai pada bangun semuanya. Nah, pas pada bangun gak langsung pada berani ke depan. "Itu siapa yang jerit, kata si Mbak Arum langsung, Ning mana?" Ning gak ada sendiri, ini kepala pada nongol di kamar. Cuman satu Mbak Ning yang gak kelihatan. "Oh Ning, udah ke depan semuanya." Akhirnya pada ke depan ke ruang tamu ke ruang tamu tersebut dan Mbak Ning beneran dia itu pingsan lagi. Tetangga kan ada yang mendengar gitu kan, akhirnya ya tetangga itu cuman longak-longok begitu doang. Ini perasaan tadi ada suara jeritan atau apa kayak nengokin gitu. Dan akhirnya apa, teman-teman yang Mbak Arum itu pada keluar, "Iya Pak, itu tadi Mbak Ning itu ngelihat ada tikus," alasannya begitu. Akhirnya warga pergi lagi kan. Nah, itu di situ diurus. Mbak Ning pun cerita, "Aku tadi ngelihat begini gede banget, kira-kira kenapa ya?" Dan Mbak Arum waktu itu punya firasat lagi. "Aduh, kalau kayak gini gawat. Aku takutnya Ning tuh bakalan sakit." Dan bener, keesokan paginya selepas tidur, Mbak Ning itu tiba-tiba muntah terus kayak gitu berkali-kali sampai akhirnya, "Ning udah, kamu ndak usah masuk kerja, kamu periksa yuk," katanya. Periksa. Akhirnya diperiksalah, ya ndak tahu hasilnya waktu itu apa gitu ya. Mbak Arum pun minta izin buat nganter si Mbak Ning ini. Akhirnya sudah dibawa pulang ke rumah, tapi
si Mbak Ningnya nggak mau sendirian, katanya tuh takut. Ya Mbak Arum akhirnya hari itu terpaksa benar-benar full 1 hari itu izin ya. Dan itu dimaklumi sama perusahaan, nggak apa-apa gitu, memang temenin teman kamu yang lagi sakit. Nah di situ akhirnya diputuskan, karena kalau misal Ning kayak gini terus, nanti Mbak Arumnya yang rugi dong nemenin terus gitu kan. Dan akhirnya apa, Mbak Ning itu diminta sama minta ngubungin keluarganya, dan akhirnya dijemput sama keluarganya, dibawa pulang ke sana ke kampungnya. Kampungnya nggak disebutkan di mana, dan Mbak Ning itu sakit lumayan cukup lama, kurang lebih sekitar 2 minggu. Dan akhirnya Mbak Ning itu keluar dari perusahaan tersebut. Mbak Arum sempat main, sempat nengokin ke sana, sempat berkomunikasi setelahnya. Jadi Mbak Ning itu diikutin terus sama kereta kuda tersebut, bahkan sampai kampungnya ke sana. Itu 2 minggu sakit, setiap malam itu rumahnya katanya dikelilingin sama si kereta kuda itu dengan suaranya yang nyaring banget, sampai beberapa anggota keluarganya si Mbak Ning yang ada di rumah itu pun ikut mendengar, tapi tidak semuanya, kayak ganti-gantian. Jadi dalam satu malam itu cuman kayak 2 orang doang yang ngedenger gitu. Adik-adiknya Mbak Ning ada yang denger, ada yang enggak, bapaknya ibunya gantian semacam itu. Dan selama itu pula Mbak Ning itu sakit, sampai akhirnya dicarikanlah obat alternatif gitu ya, didoa-doain kayak gitu. Dan alhamdulillahnya setelah kurang lebih sekitar 2 minggu, suara kuda itu pun menghilang dan Mbak Ning pun kembali sembuh. Cuman kan karena sudah izin itu terlalu lama, katanya aku mau masuk ke perusahaan itu malu gitu, dan karena sudah ada penggantinya juga, ya wis lah, akhirnya Mbak Ning tidak meneruskan bekerja di tempat tersebut. Saat itu Mbak Arum sempat main ke sana sama teman-teman yang lain beberapa kali, dan bahkan setelah Mbak Ning itu nggak bekerja di situ ya sering main, masih tetap silaturahmi kayak gitu ya. Dan ya ceritanya itu segitu aja, satu pengalaman dari Mbak Arum tinggal di sebuah mes dengan kondisi atau pengalaman keadaan yang semacam itu. Itu aja. Terima kasih banyak Mbak Arum atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak semuanya. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Kalau berkenan jangan lupa main juga di channel Rimbiana, karena ada lagu-lagu galau di sana. Ya, semoga kawan-kawan bisa terhibur, semoga kawan-kawan bisa suka. Nanti kapan-kapan saya coba bikin video khusus untuk ini ya, bahas masalah Rimbiana ini. Baik, itu aja. Terima kasih banyak. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.